Halo, shalom semuanya. Selamat pagi. Ibu berharap semuanya berada dalam keadaan sehat, penuh semangat dalam mengikuti pembelajaran pada saat ini. Saat ini Ibu kembali mengirimkan satu video pembelajaran, tentunya masih dalam subtema 1 pada tema 3. Tapi kali ini pada muatan IPS. Video pembelajaran yang Ibu berikan pada saat ini itu menceritakan tentang penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Ya, jadi video Ibu kali ini adalah tentang penemuan baru yang membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Apa itu perubahan sosial budaya? Nah, mari kita lihat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Mengapa terjadi perubahan sosial budaya? Nah, penyebab terjadinya perubahan sosial budaya adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Mari kita lihat penemuan-penemuan apa saja rupanya yang ada di masyarakat. Pernahkah kalian merasakan hal pada gambar? Nah, coba kita lihat. Apakah yang ada pada gambar? Nah, pada gambar kita melihat beberapa anak sedang belajar di malam hari, tapi hanya menggunakan lampu tempel atau lampu minyak sebagai penerangnya. Bagaimana suasananya? Nah, coba kalian ingat, bagaimana kalau ketika listrik padam ya, kita mengerjakan sesuatu pekerjaan. Dan tentunya kita mengerjakan itu tidak dengan bersemangat. Kenapa? Karena suasananya gelap, hanya diterangi oleh lampu, di mana cahaya lampu itu tidak dapat menyebar dengan luas. Nah, sekarang kita lihat juga gambar yang kedua ini. Nah, gambar yang kedua ini adalah kampung tanpa listrik. Nah, coba bayangkan, pernah nggak kampungmu seperti ini, daerahmu seperti ini? Tentu ya, ketika lampu mati, ketika listrik terputus, maka daerah kita juga akan seperti ini pada malam hari, gelap gulita. Cuma karena sekarang, karena kemajuan teknologi, ada beberapa lampu yang bisa menyimpan arus sendiri ya. Jadi kita hampir tidak pernah mengalami hal seperti ini, di mana kampung gelap gulita ya. Nah, jadi sekarang mari kita lihat. Nah, setelah adanya listrik, setelah ditemukannya listrik, mari kita lihat perbedaan suasananya, di mana kita bisa belajar pada malam hari dengan penerangan yang cukup. Dan tentunya kita memiliki semangat yang tinggi ya, dibandingkan gambar yang tadi ketika belajar di malam hari, hanya dengan menggunakan penerangan dari lampu tempel. Ya, tentu berbeda sekali cahaya yang dapat diberikannya. Dan mari kita lihat juga suasana kampung ya. Nah, ini suasana tempat tinggal kita. Karena adanya listrik, maka suasana tempat tinggal kita tidak menjadi gelap gulita lagi, menjadi terang benderang. Jadi kita masih bisa melakukan aktivitas kegiatan ya, aktivitas meskipun pada malam hari. Pengaruh listrik di bidang sosial. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja pengaruh listrik di bidang sosial. Ya. Nah, ini kita membandingkan sebelum ditemukan listrik dan sesudah ditemukan listrik. Yang pertama itu adalah ini setrika arang. Adakah benda seperti ini di rumah kalian? Mungkin tidak ada ya. Dan mungkin kamu bahkan tidak pernah menyentuhnya. Tapi orang tua kalian dulu atau nenek kalian pasti pernah menggunakan setrika arang ini. Pengguna setrika arang ini agak ribet loh, agak susah. Kenapa? Biar setrikanya panas, kita harus memasukkan arang ke dalam setrika ini ya. Arangnya harus kita hidupkan agar menjadi bara api. Dan setelah setrikanya panas, baru kita bisa menggunakannya untuk menyetrika pakaian. Tapi kita harus hati-hati. Jangan-jangan nanti barangnya bisa meloncat pada kain sehingga kainnya akan menjadi
sedikit terbakar. Atau kita juga harus hati-hati agar abu dari bara tersebut tidak berterbangan. Karena kalau kita tidak hati-hati, abunya bisa berterbangan pada kain yang kita setrika. Alhasil kainnya menjadi kotor, ya. Jadi agak susah menggunakannya. Dan sekarang setelah listrik ditemukan, maka ditemukan juga setrika listrik. Penggunanya ini amat simpel, ya. Penggunaannya sangat sederhana. Penggunanya sangat efisien, ya. Hanya menghubungkannya ke sumber listrik, ya. Mencolokkannya ke tempat sumber listrik, maka dia akan menjadi panas dan kita bisa menggunakan untuk menyetrika pakaian dan dijamin pakaiannya bersih, tidak terkena abu. Oke. Nah, perubahan yang kita terima juga lampu tempel, ya. Pada zaman dulu penerang malam hari itu menggunakan lampu tempel. Nah, sebagaimana kita ketahui, cahaya yang dapat diberikan lampu tempel itu hanya tidak seterang cahaya yang diberikan oleh lampu listrik, ya. Bahkan ada kemungkinan lampu tempelnya juga akan kehabisan minyak. Sehingga kalau kehabisan minyak, lampu tempelnya bisa mati tiba-tiba. Nah, setelah ditemukannya listrik, lampu listrik ini menjadi sumber penerangan kita di malam hari atau kapan saja kita membutuhkan. Dan cahayanya bisa menerangi seluruh ruangan, ya. Yang selanjutnya, nah ini, sebelum listrik ditemukan, memasak nasi itu dengan tungku, ya, dengan tungku. Tapi juga ini harus hati-hati penggunaannya. Ketika kita memasak nasi dengan tungku, kita tidak bisa meninggalkannya. Kita harus menjaganya. Kenapa? Nanti kalau kita meninggalkannya, bisa-bisa apinya ini mati. Nah, kalau apinya mati, bagaimana? Nasinya nggak jadi matang, nasinya akan mentah. Atau bisa-bisa juga apinya ini kebesaran. Alhasil nasinya akan menjadi gosong. Nah, tapi setelah ditemukan listrik, memasak nasi itu gampang, ya. Memasak nasi dengan rice cooker. Hanya menghubungkannya ke sumber listrik, ya. Setelah ditunggu beberapa menit, nah, nasi sudah matang dan bisa kita santap. Gampang, ya. Yang selanjutnya adalah sebelum ditemukan listrik, komunikasi kita sangat terbatas. Nah, kalau dulu sebelum ditemukan listrik, komunikasi itu menggunakan ini, ya. Nah, jadi ketika ada pemberitahuan di suatu tempat, maka ini akan dipukul sehingga menimbulkan suara. Ketika misalnya ada yang meninggal, nah, kentongannya akan dipukul. Atau ada pengumuman, kentongannya akan dipukul. Dan tentunya komunikasi ini tidak bisa kita gunakan untuk jarak yang jauh, hanya di sekitar daerah itu saja, ya. Karena bunyi kentongan itu tidak sekuat dengan bunyi yang bisa menggunakan arus listrik, ya. Tapi setelah ditemukan listrik, kita dapat menggunakan komunikasi dengan menggunakan alat ini, yaitu handphone. Komunikasi jarak jauh akan mudah kita lakukan dan sangat cepat, ya. Beda dengan kentongan yang ini, ya. Kalau dengan ini kita bisa menggunakan komunikasi jarak jauh, mudah dengan cepat. Semua mengenal benda ini, bukan? Nah, Ibu yakin semua memiliki benda ini. Oke, yang selanjutnya adalah sebelum ditemukan listrik, komunikasi bisa juga dilakukan dengan surat, ya. Tapi kalau komunikasi dengan surat, nah, informasi yang kita terima dari surat itu tidak secepat yang kita harapkan, ya. Komunikasinya dengan surat ini akan membutuhkan beberapa waktu yang lama agar surat ini tiba di tempat. Dan informasi yang kita kirim pun tidak bisa sebanyak-banyak yang kita inginkan. Tapi setelah ditemukan listrik, komunikasi dengan email akan mempermudah, semakin mempercepat dan dapat menjangkau kemana saja, ya. Yang selanjutnya adalah sebelum ditemukan listrik, televisi itu menggunakan aki, ya, aki. Dan tentunya
sarana yang tentunya fasilitas kemampuan televisi ini pun ketika menggunakan aki tidak seperti kemampuan televisi yang kita miliki sekarang, ya. Dan itu pun tidak semua, sebelum ditemukan listrik, tidak semua penduduk memiliki televisi seperti ini. Hanya orang-orang tertentu saja. Makanya bila di satu rumah memiliki televisi seperti ini, maka satu kampung akan berbondong-bondong datang ke rumah tertentu agar bisa menikmati siaran yang ditampilkan televisi. Tapi setelah ditemukan listrik, televisinya sudah berubah, berganti menjadi televisi yang memberikan warna yang cukup cerah, memberikan warna yang menarik, dan dapat memberikan informasi seluas mungkin. Ya, tentu kalian memiliki televisi seperti ini di rumah sendiri, bukan? Nah, bahkan zaman sekarang semua penduduk hampir memiliki televisi. Tidak sama seperti dulu ya, hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki televisi. Sekarang pengaruh listrik di bidang budaya ya, pengaruh listrik di bidang budaya. Kalau tadi di bidang sosial, sekarang di bidang budaya. Apakah pengaruh listrik di bidang budaya? Sebelum ditemukan listrik, masyarakat tidak mengetahui apa budaya luar ya. Masyarakat hanya tahu budaya setempat saja. Hanya apa yang pernah dibuat pagelaran di daerah tersebut, hanya itu saja yang diketahui oleh masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui budaya luar ya. Tapi setelah ditemukan listrik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses, melihat budaya dari daerah lain. Setelah ditemukannya listrik ya, tentu dengan menggunakan aplikasi YouTube. Jadi sebelum ditemukan listrik, masyarakat tidak mengetahui apa budaya luar, yang diketahui hanya budaya di tempat itu sendiri. Dan setelah ditemukan listrik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses budaya dari daerah lain. Oke, yang selanjutnya, sebelum ditemukan listrik, alat musik tidak menggunakan listrik. Tapi alat musik itu digunakan cara manual ya. Kalau gitar dipetik, kalau drum dipukul. Tapi setelah ditemukan listrik, ya, alat musik pun menggunakan listrik, ya. Tentu ketika bunyi alat musik yang tidak menggunakan listrik dengan bunyi alat musik yang menggunakan listrik itu jauh berbeda. Bahkan untuk alat musik tertentu seperti drum, kalau sudah menggunakan listrik, kita tidak perlu lagi harus memiliki drum-drum yang begitu besar ya, karena kita sudah mengakses bunyi drum dari media lain. Nah, yang selanjutnya perubahan budaya sebelum ditemukan listrik ya. Kalau sebelum ditemukan listrik, pentas seni itu hanya dilakukan pada siang hari ya. Kenapa? Karena pada malam hari tidak cukup cahaya. Itu pun kalau terjadi, itu palingan hanya pada saat bulan purnama saja. Sedangkan setelah ditemukan listrik, pentas seni dapat dilakukan pada siang dan malam juga. Kenapa? Karena pada malam hari sudah ada listrik sebagai sumber energi untuk memberikan cahaya. Jadi pentas seni itu dapat dilakukan kapan saja. Oke? Itulah ketergantungan kita pada listrik. Nah, kalau bagi kalian anak-anak ibu semuanya, apakah kalian bisa merasakan manfaat listrik bagi kalian? Kalau bagi ibu, manfaat listrik itu sangat besar. Dan ibu memang melakukan kegiatan ibu hampir sebagian besar itu menggunakan energi listrik ya. Nah, jadi listrik itu begitu banyak manfaatnya. Yang selanjutnya, kita masuk ke pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Lampu dimanfaatkan untuk berbagai hal, salah satunya sebagai bagian dari alat transportasi. Nah, coba kita lihat, misalnya pada bagian mobil, terus kereta, pesawat terbang. Jadi lampu merupakan bagian dari alat transportasi ini ya.
zaman dahulu masyarakat menggunakan pedati, rakit, perahu dayung, dan becak sebagai sarana transportasi. Alat transportasi ini masih sangat sederhana dan memiliki daya jelajah yang terbatas, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk menentukan jarak yang jauh. Ya, seperti contoh alat transportasi zaman dulu ya. Nah, ini pedati. Pedati ini biasanya menggunakan lembu atau sapi ya. Terus yang kedua ini delman, menggunakan kuda untuk menggerakkan delmannya. Terus ini adalah rakit. Rakit ya. Yang selanjutnya ini adalah sampan. Sampan dan ini adalah becak. Ini contoh beberapa bentuk alat transportasi zaman dahulu. Ya. Seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi semakin maju. Misalnya mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat terbang, dan bahkan kapal laut. Ya, seperti ini ya. Mobil, sepeda motor, pesawat terbang, kereta api, kapal laut. Seiring perkembangan zaman, alat transportasi pada waktu dulu, zaman dulu berubah ya, semakin maju. Nah, alat transportasi tersebut mampu menempuh jarak jauh dalam waktu yang cepat. Jika dahulu transportasi hanya membawa manusia dan beberapa benda kecil, kini transportasi seperti kapal api dan pesawat barang mampu mengangkat barang yang besar dan menempuh jarak yang jauh. Itulah kelebihan alat transportasi sekarang ya. Itulah kemajuan teknologi yang sudah terjadi. Pasti ada dampak baik dan buruknya untuk manusia. Dan kita tidak bisa membendung perubahan yang begitu cepat. Maka sebagai pelajar, kita harus terus belajar agar kita dapat mengimbangi perubahan tersebut. Demikianlah penjelasan Ibu tentang perubahan sosial budaya di masyarakat yang merupakan akibat adanya penemuan-penemuan baru dan perkembangan transportasi. Ya, semoga sukses selalu dan memiliki semangat yang baru untuk tetap belajar. Nanti informasi penting dari sini boleh kamu catat di buku catatan tema. Oke, selamat siang.